Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita kulik ya soal program makan bergizi gratis. Ini hari kedua ya, digelar serentak begitu di sejumlah titik. Dan langsung saja kita tanyakan ke Pak Toto. Pak Toto, gimana nih Pak, ini hari kedua, frekuensi percakapan soal program ini bagaimana? Ya, dari pengalaman kami di LSI DNJA melakukan ratusan kali survei, memang program-program populis ya, seperti bantuan, termasuk yang berbau gratis itu selalu mendapat respon yang positif dari mayoriti publik ya. Dan ini tergambar misalnya baik di pilkada maupun di pilpres ya. Sejak pilpres pertama SBY juga dia menerima berkah elektoralnya antara lain karena program BLT misalnya. Jadi ada sumbangan program BLT terhadap elektabilitas Pak SBY waktu itu. Dan siapa saja kandidat yang menyerang program itu, yang sangat populis itu dan harus menerima akibatnya, tidak disukai oleh publik. Nah, ini suka atau tidak faktanya seperti itu perilaku pemilih kita. Nah, begitu juga masuk pada masa Pak Jokowi ya, dengan bantuan sosialnya yang masif, juga dia menerima berkah dari itu. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo lewat program makan gizi gratis ini, saya kira suka atau tidak, faktanya ini salah satu faktor yang ikut menyumbang Pak Prabowo setidaknya di data survei di penghujung 2024 kemarin telah ikut mengantar beliau pada posisi puncak ya, popularity dan favorability-nya. Jadi tingkat perkenalan dan tingkat kesukaan. Ini saya kira masa bulan madu yang cukup tinggi ya buat... Angkanya berapa Pak? Di 90% publik suka kepada Prabowo, selain faktor pesona figur ya. Program makan gizi gratis ini juga direspon sangat positif oleh publik di angka 80%. Nah, pengenalan beliau di penghujung 2024 ketembus di angka 97%. Ini angka yang dari pengalaman kita melakukan survei, itu angka yang sangat potensial untuk terpilih biasanya. Jadi berbanding lurus antara pengenalan dan kesukaan. Dikenal oleh 97%, disukai oleh 90%. Ini angka yang sangat indah buat seorang calon untuk terpilih. Sangat potensial terpilih. Nah, khusus program gizi gratis, selain kita potret secara nasional, di mana ada 80% publik mengetahui program itu, dan dari 80% itu kurang lebih 78% mendukung dan menyukai program itu. Betul. Nah, ini tentu menjadi PR besar ya buat Pak Prabowo, karena naiknya pengenalan, naiknya popularity buat dia, tingkat kesukaan yang naik itu juga kan meningkatnya juga harapan kepada Pak Prabowo. Begitu apa yang diharapkan oleh mayoriti publik ini tidak terrealisasi dengan baik, misalnya apalagi tidak terrealisasi pun tapi misalnya banyak masalah, ini juga akan jadi PR besar nih buat Prabowo. Nah, LSI melihat yang sudah berjalan 2 hari ini, ada nggak muncul gitu loh ibaratnya? Iya, saya kira isu-isu yang muncul belum terpotret dengan update ya terbaru, karena kita merujuk pada data kemarin, orang masih membayangkan itu bahwa ini program sangat bagus, ditunggu, diharapkan, tapi seperti apa realisasinya? Nah, saya kira baru jalan 2 hari. Baru jalan 2 hari, jadi belum bisa kita potret itu. Tapi mungkin yang tidak setuju tadi kan cuma 70 lah, dari 80% tadi sekitar 70%-an itu setuju. Sisanya ini tidak setuju, alasannya apa? Tidak mendukung? Kebanyakan sih banyak karena pertimbangan pesimis bahwa ini tidak terrealisir, tapi kecil ya. Ada juga sebagian yang tidak tahu dan tidak jawab. Nah, ini juga yang terpotret dari survei kita di beberapa pilkada ya. Kebetulan kita lakukan survei di puluhan wilayah saat kita pilkada kemarin, dan selalu kita sisipkan pertanyaan seputar program ini. Makan siang gratis yang sekarang jadi makan bergizi gratis ya. Waktu itu pertanyaan masih makan siang gratis, dan respon publik
dari 85% rata-rata di Jabar ya, orang tahu terhadap program itu, kurang lebih 82 sampai 83% juga publik suka dan mendukung. Gitu. Ini angka yang sangat tinggi dan tidak boleh dianggap sepele ya oleh Pak Prabowo khususnya, bahwa antusiasme itu begitu besar gitu. Perlu dijaga baik. Terhadap program. Dan artinya harus dijaga dengan baik ini program. Dan ini juga menurut saya akan menjadi taruhan masa depan politiknya Pak Prabowo ini. Jadi bisa jadi hidup matinya politik Pak Prabowo ini sebagian nyawanya akan ditentukan oleh program ini. MBG ini salah Betul. satunya ya. Begitu gagal program ini, insya Allah akan berefek elektoral buruk nih kepada Prabowo. Insya Allah. The next-nya. Oke. Saya kira ini PR besarnya yang harus dicatat. Nah, oleh karena itu menurut saya, sekecil apapun program yang muncul sekarang, dan sudah mulai kan ada riak-riak kasus-kasus seperti misalnya di beberapa daerah yang orang kemudian pengen mendaftar mengisi menu dapur itu dengan sejumlah pengusaha catering. Iya. Nah, cuma kan yang harus diingat, tidak seluruh pelaku usaha catering itu mampu memenuhi standar itu kan. Betul. Jadi kalau asal-asalan, sekali satu titik saja kena keracunan misalnya, itu efek elektoral buruknya akan sangat dahsyat kepada Prabowo. Jadi itu Viralnya akan dapat gitulah. Baik. Saya kira ini yang harus jadi catatan penting buat Prabowo ya. Buat Prabowo ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto Izul Patah, Direktur Eksekutif LSI, yang juga survei sudah dilakukan ya pada penghujung akhir 2024 lalu. Salah satu dari 7 yang direspon positif ya kalau nggak salah oleh publik adalah makan bergizi gratis. Dari 8 isu yang kita potret based on percakapan di sosial media, setidaknya ada 4 platform ya, dan tone positif itu cukup besar ke program ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Toto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi Mas Toto. Siap. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, masih akan hadir lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.